Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita lanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang dibaca. Tetap juznya 19, surahnya surat Asy-Syu'ara, ayatnya 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Nuh berkata, "Bama ilmi, dan tidak ada pengetahuan padaku tentang apa yang mereka lakukan." Jadi Nuh merasa tidak tahu ilmu apa-apa tentang pengetahuan para kaumnya itu. In kisabuhum ila ala robbi lau tasyurun. Tidaklah perhitungan mereka itu kecuali kepada Tuhanku Allah. Dan jika kamu itu menyadari, jadi mengenai hisab perhitungan amal mereka besok di akhirat, itu ya hanya Allah. Nuh sendiri mengaku tidak tahu itu nasib mereka itu, yang tahu hanya Allah. Tapi mereka kaumnya itu, mereka tidak menyadari bahwa yang akan menghisab itu Allah, itu tidak menyadari itu. Wa ma ana bitaritil mu'minin, dan aku tidak mengusir kaumku yang beriman. Jadi kaumnya Nuh itu kan ada yang tunduk patuh, ada yang menentang. Nah, jadi bagi yang patuh itu Nuh menyatakan tidak akan mengusir mereka itu. Aku tetap menyertai orang-orang yang beriman itu. In ana ila nadhirun mubin. Tidaklah aku ini kan hanya sebagai pemberi peringatan. Jadi aku kan hanya sebagai orang yang diberi tugas untuk memberi peringatan dengan jelas. Maksudnya apa? Memberi peringatan pada kaumku supaya tetap tunduk patuh pada Allah, menyembah Allah, taat pada Allah, begitu. Nah, peringatan seperti itu. Sebab kalau kamu tidak tunduk patuh, kan kamu nanti di dunia akan diadab dan besok di akhirat masuk neraka, gitu. Qalu la ilam yantahi ya Nuh lanakunanna minal marjumin. Wah, diingatkan seperti itu, malah kaumnya marah rupanya. Lalu mereka berkata, la ilam yantahi, jika kamu tidak berhenti Nuh dengan ucapanmu yang selalu mengajak kami seperti itu, padahal aku gak setuju, gak senang kok diajak terus. Nuh, lanakunanna minal marjumin, sungguh kamu nanti akan tak rajam loh kamu. Itu gimana tak rajam tuh? Kami akan bikin galian, kamu tak masukkan ke galian, tak kubur sampai lehermu, ya toh. Nanti kamu akan tak lempari batu kepalamu sampai kamu mati. Jadi kalau kamu tidak menghentikan dakwahmu pada kami, akan aku perlakukan seperti itu loh, Nuh. Begitu kaumnya, begitu loh. Sadis-sadisnya seperti itu. Qala Rabbi inna qaumi kadzabun. Lalu Nuh mengadu pada Allah, memberitahukan pada Allah, ya Allah Tuhanku, inna qaumi kadzabun, sungguh kaumku ini mendustakan aku tidak dipercaya bahwa aku seorang rasul. Ucapanku, ajaanku ditentang, tidak mau, bahkan aku akan dirajam, ya Allah. Faktah baini wa bainahum fatkan wa najini wa ma'iyya minal mu'minin. Lalu Nuh juga masih mohon pada Allah, ya Allah, putuskanlah perkara kami di antara kami dan mereka kaumku itu dengan putusan yang hukum yang benar, dan tolonglah aku beserta kaum-kaum yang ikuti yang mukmin itu. Kalau yang lain binasakan saja, begitu. Nuh mintanya begitu, supaya kaumnya dibinasakan saja, kecuali kalau yang tunduk padaku mohon diselamatkan, begitu. Fa'anjainahu wa mamahu fil fulkil mashhun. Lah maka Allah menyelamatkan Nuh itu beserta orang-orang yang bersama di dalam kapal yang penuh muatan itu, ya hewan, ya burung, ya satu jodoh-jodoh, ya manusia. Nah, orang yang dalam kapal itu
itu akhirnya diselamatkan oleh Allah yang menyertai Nabi Nuh itu, karena itu yang tunduk patuh. Tsumma aghraqna ba'dul baqin. Kemudian kami tenggelamkan itu. Setelah Nuh dan pengikutnya selamat, orang yang tersisa itu lalu dibinasakan. Binasakan itu tenggelamkan ke laut itu, karena pada itu kan banjir bandang besar gitu. Inna fi dzalika la ayah, sunya pada hal yang demikian itu adalah ada tanda bukti kekuasaan Allah. Wa makana aktsaruhum mukminin. Tapi sekali lagi, kebanyakan mereka itu ya tidak mau beriman, ya sudah. Yang tidak iman ditenggelamkan tadi. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguhnya Tuhanmu Allah itu dialah yang maha perkasa dan maha kasih sayang. Perkasa itu artinya apa? Kalau memang mengazab ya diazab betul-betul orang itu. Tidak tidak ragu-ragu, azabnya yang luar biasa. Biar dirasakan betul gitu, bahwa dia itu mentang Allah gitu. Tapi juga kasihan juga, Allah itu maha kasihan. Terutama kepada kaumnya yang beriman, yaitu diselamatkan dari banjir itu begitu. Kadzabat adul mursalin. Wah, ini sudah ganti lagi kepada kaum Ad ini. Kaum Ad, nanti nabinya yaitu Nabi Hud ini. Nabi Nuh, sekarang pindah ke Nabi Hud. Kaumnya lain lagi ini nanti. Kaum Ad. Kadzabat adul mursalin. Kaum Ad, yaitu kaumnya Hud, itu mendustakan utusannya Allah, yaitu Nabi Hud. Jadi Nabi Hud tidak terima sebagai utusan, mereka dustakan, tidak diakui sebagai Rasulullah, tidak mau perintahnya dan menentang perintahnya, kan begitu. Itu qala lahum akhuhum Hudun ala tatakun. Nah, pertanyaan seperti Rasul yang dulu itu. Rasul bertanya kepada kaumnya. Itqala lahum akhuhum Hud. Ingatlah ketika berkata kepada mereka kaum Ad itu, yaitu saudara, yaitu Nabi Hud itu. Ala tatakun, mengapa kamu tidak takwa, tidak takut pada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya? Kok tidak mau begitu, gimana kamu ya kaumku? Ini lakum rasulun amin. Aku ini betul-betul loh. Ini diutus oleh Allah padamu. Aku seorang utusan yang dipercaya loh, betul-betul loh, amin loh, terpercaya loh. Oleh karena itu, fatakullaha wati'un. Kamu hendaklah bertakwa kepada Allah dan kamu hendaklah taat kepadaku, mentaati kepadaku. Ya, taat perintahnya Rasul tadi. Bama as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Sekali lagi sama dengan di atas para rasul yang lalu itu. Aku itu tidak akan minta upah padamu dalam dakwahku mengajak kamu taat menyembah Allah dan taat pada Rasul supaya kamu selamat dunia akhirat. Aku tidak minta upah untuk itu. In ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak lain, upahku itu hanya ya dari Allah yang menguasai alam raya ini. Upahnya bukan sekarang lu dikasih uang berapa begitu, tidak. Catatan amalnya besok akan diberikan balasan ya. Di akhirat dapat pahala masuk surga itu. Pahalanya itu masuk surga itu dengan fasilitasnya itu. Atabnuna bikulli rihin ayatan ta'badun. Apakah kalian akan membangun pada tiap-tiap tempat itu, yaitu bangunan yang menjulang tinggi, bangunan-bangunan yang mewah, yang kalian lalu berbangga dengan bangunan itu? Nah, rupanya ini mereka itu kaumnya Hud itu suka membangun bangunan-bangunan megah ini. Fatattakhiduna masoni al-alqum tahludun. Dan kalian akan membuat benteng-benteng yang kuat supaya kamu itu bisa hidup kekal di situ.
Jadi mereka itu kalau sudah mempunyai benteng yang kuat merasa wah tidak ada serangan musuh. Itu kalau dalam pertempuran. Tapi kalau dengan Allah, wah benteng tidak ada masalahnya bagi Allah. Kalau dihancurkan ya mudah saja begitu. Tapi pikiran mereka seperti itu. Asal sudah membuat benteng yang kukuh merasa akan hidup kekal gitu loh. Wa idza batostum jabarin. Dan jika kalian itu membunuh, maka kamu kalau membunuh itu dengan kejam. Jadi kaum Yahudi ini kalau membunuh musuhnya pada orang yang mukmin itu, Allah beritahu dia itu kalau membunuh orang itu cara membunuh dengan kejam. Lah membunuh yang kejam itu ya bisa jadi terjadi pada pertempuran ya antara dua pasukan itu. Saking bencinya kepada musuh ya. Kalau ada musuh yang sudah mati ditembak aja masih diinjek-injek ya. Kalau perlu dipotong kepalanya, lalu kepala ditancapkan di pagar itu terjadi dalam pertemuan-pertemuan seperti itu. Ada yang sudah mati dipotong kepalanya, lalu darahnya diminum. Itu ada seperti itu. Katanya Westerling itu dulu begitu itu. Pada waktu Belanda kuasa di Indonesia itu kalau mendapatkan musuh gerilyawan Indonesia itu digitukan itu katanya. Fatakullaha wati'un. Oleh karena itu, hai kaumku, hendaklah kamu itu takwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab kalau tidak kamu akan celaka masuk neraka loh. Wati'uni, dan hendaklah kamu taat tunduk pada perintahku yang aku itu pada akhirnya hanya diperintah oleh Allah. Oleh karena laksanakanlah itu, taat dari aku. Batakul ladzi amadakum bima ta'lamun. Dan takutlah kalian kepada zat yang dia itu selalu menganugerahi kepada kalian ya dengan apa-apa yang kalian ketahui. Kamu kan sudah banyak diberi karunia oleh Allah. Itu hendaklah kamu membalas dengan bertakwa itu caranya. Dia sudah mengaruniai kamu banyak sekali hal-hal yang bagus yang perlu dinikmati. Kamu sudah tahu sendiri, ya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Amadakum bi amin babanin. Allah kan sudah menganugerahkan pada kalian itu ya apa? Hewan-hewan ternak itu loh. Dan anak-anak. Kamu punya hewan banyak, ternak banyak, anaknya banyak. Lah begitu kan. Itu kan demi kebutuhan anak-anakmu kan sudah tersedia makanan ternak itu. Ternak disembelih dimakan kan begitu. Bajanatin wa'uyun. Dan juga Allah telah menganugerahi kamu yaitu kebun-kebun yang bermacam aneka pohon-pohon buahnya itu dan berbuah yang bermacam-macam jenis dan rasanya dan juga banyak mata air. Ini akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sebenarnya aku itu kaumku, aku itu mengkhawatirkan kamu itu akan disiksa, yaitu besok di hari pembalasan yang besar itu hari kiamat itu. Saya khawatir kalau kamu tidak tunduk pada Allah dan aku itu. Qalu sawaun alaina awa abta am lam takun minal wa'idin. Mereka menjawab, orang dikatakan suruh tunduk patuh pada Allah. Wah, mereka menjawab. Qalu mereka mengatakan, sawaun alaina, sama saja bagi aku itu. Kamu itu menasihati aku atau tidak, aku itu tidak mau tunduk patuh padamu. Lah ini sudah tahu. Sudah aku sama saja, kamu beri nasihat atau tidak itu sama saja. Sudah ada usah macam-macam. Nah, gitu. Itu nabinya dibegitukan itu. In hadza ila khuluqul awalin. Tidaklah apa yang kamu lakukan itu kecuali ya adat istiadat orang-orang dahulu. Nah, dia itu berbuat tidak baik itu hanya sekedar melakukan adat aja, adat orang yang dulu begitu itu diperintah untuk patuh Allah tidak mau ya dulu kebiasaan begitu, nenek moyangku begitu ya aku ikuti nenek moyang itu begitu. Wa ma nahnu bi mu'adzabin.
tidaklah aku akan disiksa. Wah, dia diingatkan tidak tunduk patuh tapi merasa dia tidak akan disiksa. Fakadzabuhu fahalaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kanu aktsaruhum mu'minin. Mereka itu mendustakan Nabi Hud. Jadi mereka itu mendustakan Nabi Hud, nabinya. Maka lalu Allah membinasakan mereka itu. Inna fi dzalika laayah, yang demikian itu adalah tanda bukti kekuasaan Allah. Ya, dia menentang lalu diadab itu ya kuasanya Allah seperti itu. Bama kana aktsaruhum mukminin, dan tidaklah mereka itu mau beriman. Sudah tidak iman ya diadab habis-habisan. Wa inna rabbaka lawal azizur rahim, dan sesungguhnya Allah Tuhanmu itu adalah dia itu yang maha perkasa dan maha kasih sayang. Yang maha perkasa itu dalam hal menghadap hambanya yang tidak patuh ya diadab sekeras-kerasnya gitu. Sekarang ganti lagi pembicaraan ini. Tadi kaum Ad, sekarang kaum Samud. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud itu mendustakan utusannya, yaitu nabinya Nabi Soleh. Nabi Soleh. Itqala lahum akuhum solihun ala tatakun. Sama saja ini ucapan dengan Rasul yang lain itu. Ketika Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, maka dikatakan itqala lahum akuhum. Ketika berkata kepada mereka itu kaumnya Soleh itu, saudara mereka itu Soleh itu. Tadi sudah katakan Rasul itu dianggap saudara-saudara kaumnya itu gitu loh. Makanya ketika berkata kepada mereka, pada kaum itu, saudara mereka itu Soleh, ala tatakun, mengapa kamu tidak takwa hai kaumku kepada Allah? Inilah kaum Rasulun amin, sama saja dengan Rasul lain. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul yang dipercaya. Boleh dipercaya aku betul-betul utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepadamu hai kaumku gitu. Fatakullah wa ati'uni, maka takwa pada Allah dan tekunilah aku, taatilah aku ini. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan aku sekali lagi tidak minta upah kepadamu atas dakwahku ini. Ya, aku hanya sekedar menyampaikan perintah Allah padamu, aku tidak minta upah padamu. In ajriya illa ala rabbil alamin, melainkan upahku itu hanya dari Allah yang maha menguasai alam raya ini. Atu teraku nafi ma hahuna aminin. Apakah kalian akan dibiarkan dalam kenikmatan sekarang ini sebagai orang-orang yang aman? Jadi kalau kamu sekarang sudah dikasih kenikmatan yang banyak dari Allah, lalu kamu akan dibiarkan saja bahwa kamu sudah aman-aman saja, tidak ada bahaya yang mengancam padamu. Kamu tidak tunduk pada Allah dan Rasulullah, kamu merasa sudah dikasih nikmat yang banyak dan akan aman-aman saja, kekal dengan kenikmatan itu. Apa aku begitu itu perasaanmu? Bi jannatin wa uyun, dan kamu sudah merasa hidup yang punya kebun-kebun yang banyak dengan bermacam tumbuhan dan mata air. Wajuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, dan juga kamu sudah mempunyai taman-taman ya, mempunyai tanaman-tanaman yang termasuk dari pohon kurma yang mayangnya itu lembut. Ya, sudah merasa kekal kamu hidup seperti itu, sudah senang itu. Wayan hituna minazibali buyutan farihin, dan bahkan kamu telah membuat rumah-rumah di gunung-gunung dengan kamu melihat gunung-gunung itu menjadi tempat tinggalmu yang yang bagus, di mana kamu memang terampil dalam hal memahat-mahat itu. Lalu kamu memahat batu-batu gunung untuk rumah, kamu sudah merasa bangga ya seperti itu. Sekali lagi, fatakullah wati'uni, oleh karena itu takwa kepada Allah dan taatilah aku. Nah gitu. Wala tuti'u amral musarin, dan jangan kalian taat terhadap perintah-perintah orang yang melanggar,
Yang melanggar itu ya pemimpin-pemimpin di bawahnya Nabi tadi yang mentang pada Allah. Dari kelompok pemimpinmu yang mentang Allah itu, orang berbuat itu jangan ikuti tuh, ikutilah Rasulnya gitu. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu tokoh-tokoh yang berbuat rusak itu yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan. Kerjanya di dunia hanya buat jahat saja, ya tidak mengajak kebaikan. Kamu jangan ikuti itu, ikuti Rasul. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka membantah itu. Diperintah jangan ikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada Allah. Mereka menjawab, kamu itu kan hanya orang yang kena sihir. Hei Rasul, kamu itu hanya orang yang kena sihir. Masa orang yang kena sihir harus diikuti ya? Ma anta ila basarum mithluna. Dan juga kamu itu kan hanya manusia seperti aku. Kok merintah macam-macam padaku. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kalau begitu datangkanlah kepadaku itu tanda bukti kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadamu jika kamu memang benar, Rasul. Nah kebetulan mereka menantang begitu para Rasul, Allah tahu juga, lalu Allah ya menuruti minta itu, permintaan mereka supaya mengasihkan mukjizat itu. Qala hadhihi naqatul laha sirbun walakum sirbu yaumin ma'lum. Soleh berkata, lah kamu kan minta toh tanda bukti aku membawa ini loh, mukjizat sekarang ini dari Allah ini. Hadhihi naqatul laha sirbun walakum sirbun yaumin ma'lum. Ini loh adalah unta betina, ini mukjizat dari Allah. Bagi unta ini butuh giliran minum, harus perhatikan minum mereka itu, harus dikasih minum. Kamu kan juga punya giliran untuk minum kan pada waktu tertentu. Jadi gampangnya saja, harus kamu kasih minum walaupun kamu juga butuh minum gitu. Wala tamassuha bisu'in faya'khudhukum adzabu yaumin adim. Lalu nabinya memberi pesan pada mereka, wala tamassu, kamu jangan menyentuh dengan cara jahat, maksudnya jangan menganiaya gitu loh. Sebab kalau kamu menganiaya unta betina itu, faya'khudhukum adzabu yaumin adim, kamu akan diazab yaitu pada suatu hari, yaitu siksa yang agung yang berat dari Allah. Dipesan begitu mereka lebih mentang lagi ya. Fa'aqaruha fasbahu nadimin. Lalu mereka malah membunuh itu unta itu. Unta itu dibunuh. Maka jadilah mereka itu orang-orang menyesal. Lah, kapan apa? Setelah membunuh datang azab, lalu dia menyesal ya. Faqadahumul azab inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka itu ditimpa ya. Maka Allah menimpakan kepada mereka itu azab siksa ya, siksa yang dijanjikan itu. Sebenarnya terhadap hal demikian itu ini adalah memang tanda bukti kekuasaan Allah. Wa makana aktsaruhum mu'minin. Tapi sekali lagi mereka itu kebanyakan tidak mau beriman, ya tetap menentang Rasul, ya tidak mau menyembah Allah begitu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sebenarnya Allah Tuhanmu itu adalah Dia itu yang maha perkasa dan maha belas kasihan. Yang maha perkasa sekali lagi itu kalau mengadab ya sudah diadab dengan sekeras-kerasnya begitu aja, tidak ada belas kasihan. Tapi kalau orang yang beriman selalu penuh kasihan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.